Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Barai Handayani, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, amin. Nah, pada video pembelajaran hari ini, saya akan membahas materi dari video pembelajaran yang sebelumnya. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya, saya membahas subbab A atau bab 1. Nah, video pembelajaran hari ini, saya akan membahas subbab B. Mari kita simak video pembelajaran pada hari ini. Selamat menyaksikan. Pada hari ini, saya akan melanjutkan materi video pembelajaran sebelumnya. Kalau pada video pembelajaran pertama, saya menyampaikan materi subbab A. Sekarang kita masuk ke materi subbab B, yaitu kekuasaan kongsi dagang VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company. Tujuan pembelajarannya ialah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Pertama, lahirnya VOC. Seperti telah dijelaskan di muka bahwa tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas. Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Bahkan tidak hanya antar bangsa, antar kelompok atau kongsi dagang. Dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain untuk pertama, menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada. Kedua, memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Ketiga, sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun sehingga VOC memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17. Dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain. Pertama, melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens, termasuk Kepulauan Nusantara. Kedua, membentuk angkatan perang sendiri. Ketiga, melakukan peperangan. Keempat, mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Kelima, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Keenam, mengangkat pegawai sendiri. Dan ketujuh, memerintah di negeri jajahan. Kewenangan di atas sering disebut dengan hak oktroy. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Pieter Both, tahun 1602 sampai 1614. Sebagai Gubernur Jenderal yang pertama, Pieter Both sudah tentu harus mulai menata dan organisasi kongsi dagang ini sebaik-baiknya agar harapan mendapatkan monopoli perdagangan di Hindia Timur dapat diwujudkan Pieter Both. Kedua, keserakahan dan kekejaman VOC. Pada tahun 1614, Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Grants tahun 1614 sampai 1615. Baru berjalan 1 tahun, ia digantikan Gubernur Jenderal yang baru, yakni Laurens Reille pada tahun 1615 sampai 1619. Pada masa jabatan Laurens Reille, ini berhasil dibangun gedung Mauritius yang berlokasi di tepi Sungai Ciliwung. Setelah merasakan nikmatnya tinggal di Nusantara atau Indonesia dan menikmati keuntungan yang melimpah dalam berdagang, Belanda semakin bernafsu ingin menguasai Indonesia. Untuk memenuhi nafsu serakahnya itu, VOC sering melakukan tindakan pemaksaan
dan kekerasan terhadap kaum pribumi. Pada tahun 1619, Gubernur Jenderal VOC Lawrence Real digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen atau J.P. Koen. J.P. Koen dikenal gubernur jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Oleh karena itu, merasa bangsanya dipermalukan pasukan Banten dan Inggris di Jayakarta, maka J.P. Koen mempersiapkan pasukan untuk menyerang Jayakarta. Armada Angkatan Laut dengan 18 kapal perangnya mengepung Jayakarta. Jayakarta akhirnya dapat diduduki VOC. Kota Jayakarta kemudian dibumi hanguskan oleh J.P. Koen pada tanggal 30 Mei 1619. J.P. Koen adalah gubernur jenderal yang ambisius untuk menguasai berbagai wilayah di Indonesia. Ia juga dapat dikatakan sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Cara-cara VOC untuk meningkatkan eksploitasi kekayaan alam dilakukan antara lain dengan: pertama, merebut pasaran produksi pertanian. Kedua, tidak ikut aktif secara langsung dalam kegiatan produksi hasil pertanian. Ketiga, VOC selalu mengincar dan berusaha keras untuk menduduki tempat-tempat yang memiliki posisi strategis. Keempat, VOC melakukan campur tangan atau intervensi terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kelima, lembaga-lembaga pemerintahan tradisional atau kerajaan masih tetap dipertahankan dengan harapan bisa dipengaruhi atau dapat diperalat. Dan yang ketiga, VOC gulung tikar. Kerajaan-kerajaan itu sudah menjadi bawahan dan pelayan kepentingan VOC. Jalur perdagangan yang dikendalikan VOC menyebar luas membentang dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Irian atau Papua. Keuntungan perdagangan rempah-rempah juga melimpah. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak daerah yang dikuasai ternyata juga membuat masalah pengelolaan semakin kompleks. Semakin luas daerahnya, pengawasan juga semakin sulit. Bahkan tercatat pada tahun 1673, VOC tidak mampu membayar dividen. Kas VOC juga merosot tajam karena serangkaian perang yang telah dilakukan VOC dan beban hutang pun tidak terelakkan. Sementara itu, para pejabat VOC juga mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang cenderung feodalis. Misalnya, semua orang harus turun dari kendaraan bila berpapasan dengan para pejabat tinggi tersebut. Warga keturunan Eropa harus menundukkan kepala, dan warga bukan orang Eropa harus menyembah. Dalam kondisi bangkrut, VOC tidak dapat berbuat banyak. Menurut penilaian pemerintah, keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintahan di negeri jajahan tidak dapat dilanjutkan lagi. VOC telah bangkrut. Oleh karena itu, pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dinyatakan bubar. Semua utang piutang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda. Pada waktu itu, sebagai gubernur jenderal VOC yang terakhir, Van Overstraeten masih harus bertanggung jawab tentang keadaan di Hindia Belanda. Ia bertugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Nah, barusan kalian telah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini. Bagaimana? Bisa dipahami dan dimengerti? Semoga kalian bisa paham dan mengerti isi dari materi video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kalian telah menyaksikan materi yang telah saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.